Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Metri Dayanti dengan NPM C1C023023. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai arus kas, di mana arus kas merupakan revisi dari mana uang kas perusahaan dan bagaimana mereka membelanjakannya. Laporan arus kas merupakan ringkasan dari penerimaan dan pengeluaran perusahaan selama periode tertentu. Tujuan dibuatnya laporan kas adalah untuk membantu pihak investor atau kreditor maupun pihak lain dalam menentukan kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas di masa yang akan datang, menentukan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen atau melunasi kewajibannya, memberikan penjelasan tentang perbedaan antara laba bersih menurut asumsi akrual dan kas bersih yang dihasilkan atau yang digunakan dari aktivitas operasi, membantu menentukan jumlah atau berapa kas yang diinvestasikan dan berapa jumlah kas dari hasil pendanaan selama satu periode. Aktivitas dalam laporan arus kas terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah aktivitas operasi, dapat berasal dari penjualan barang secara tunai atau pembelian jasa secara tunai, pembayaran pemasok secara tunai, pembayaran gaji pegawai secara tunai. Yang kedua adalah aktivitas investasi yang dapat berasal dari penjualan aset tetap secara tunai, penjualan aset tak berwujud, dan sebagainya. Ketiga adalah aktivitas pendanaan, dapat berasal dari menerbitkan saham dan menerbitkan instrumen liabilitas. Adapun aktivitas non tunai signifikan yaitu menerbitkan saham biasa untuk memperoleh aset, mengkonversi obligasi menjadi saham biasa, menerbitkan hutang untuk memperoleh aset, dan berasal dari transaksi pertukaran aset tetap. Langkah-langkah dalam menyusun laporan arus kas, ada 2 metode. Yang di sini saya akan membahas metode langsung, di mana menentukan arus kas bersih di aktivitas operasi dengan cara mengkonversi net income berbasis akrual ke net kas berbasis cash. Untuk melakukan konversi dilakukan penyesuaian terhadap laba bersih, seperti penyesuaian untuk beban-beban yang sifatnya tidak tunai. Jika terdapat gain atau loss dari penjualan aset, gain penyesuaian mengurangi dari net income, loss penyesuaian menambah dari net income. Perubahan dalam akun-akun pada kelompok current aset selain cash dan perubahan pada kelompok current liabilities. Kelompok aset perubahan meningkat maka penyesuaian mengurangi perubahannya. Kelompok current liabilities perubahan naik maka penyesuaian menambah perubahannya. Menentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan. Terus perubahan kas bersih sebagai akibat aktivitas tersebut ditambah saldo kas pada awal periode dan kas pada akhir periode harus sama. Besarnya saldo kas yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Metode tidak langsung dipilih karena mudah dan lebih gampang untuk dipersiapkan, lebih fokus pada pendanaan antara net income berbasis akrual dan net cash flow dari aktivitas operasi. Itulah penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.